Up Corner 98.5 Radio Mini Station. Selamat siang Up Mini, apa kabar Anda? Santi Rosalia kembali lagi bersama Anda di Up Corner, dan sudah diinformasikan bahwa jam kedua kita akan bertemu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan akan berbincang-bincang tentang meningkatkan self-awareness masyarakat di masa pandemi. Sudah ada di ujung Instagram. Sebagai narasumber kita hari ini adalah Bapak Setio Handoko, SKM MKes. Beliau adalah epidemiolog ahli muda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Setio, semangat luar biasa. Selamat pagi Bu, luar biasa semangat. Baik Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Handoko, sebelum kita berbincang tentang tema hari ini ya Pak, meningkatkan self-awareness masyarakat di masa pandemi ini. Bisa dijelaskan Pak, epidemiolog itu di bagian apa ya Pak ya? Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan faktor-faktor tentu terjadinya penyakit serta penularannya. Jadi biasanya seorang epidemiolog itu bertugasnya di penyakit menular, penyakit tidak menular, wabah, seperti itu. Ya, dan ini corona ini menjadi satu wabah juga ya Pak ya, dan tercatat update corona global 15 Juli ini tembus di angka 13,4 juta. Nah, ini dalam waktu ke waktu di Jawa Tengah sendiri belum menunjukkan angka penurunan Pak ya. Bagaimana Pak kondisi sekarang ini Pak? Ya, memang penyakit ini adalah penyakit menular dari orang ke orang. Dan penyakit, ciri khas dari penyakit yang menular dari orang ke orang ini adalah sangat sulit untuk dihentikan dalam waktu yang cepat. Berbeda dengan penyakit menular yang satu sumber penularan. Misalnya, sumbernya dari makanan. Kita lagi resepsi nih, makan bersama. Nah, ada salah satu makanan mungkin yang terkontaminasi bakteri atau bahan pencemar lainnya, sehingga siapapun yang makan di situ biasanya akan sakit dalam waktu yang bersamaan dengan gejala yang sama. Tapi begitu selesai makan atau makanannya sudah diamankan, selesai sudah semuanya. Berbeda dengan itu dari semacam orang keracunan begitu ya Pak? Ya, itu kalau penyakit menular dari satu sumber. Tapi untuk COVID-19 ini penyakit menular dari orang ke orang. Ini yang susah. Karena satu sembuh, satunya ketularan terus begitu. Upaya yang paling bagus sebenarnya adalah kebersamaan dalam mengatasi sumber penularan atau mengatasi kontak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Makanya kan ada 3 kunci itu, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak. Itu kalau semua konsisten melaksanakan 3 hal itu, kami yakin akan segera terputus rantai penularannya. Nah, yang terjadi adalah sekarang ini kan makin bertambah. Makin bertambah ini karena di lapangan ternyata mereka-mereka ini yang ditemukan dengan gejala COVID adalah orang yang tanpa gejala. Karena memang Pak Gubernur menginstruksikan kepada seluruh daerah untuk secara masif, TSM istilahnya Pak Gubernur itu terstruktur, sistematis dan masif melaksanakan tracing, pencarian melalui tes-tes rapid maupun tes usap tenggorok, swab di berbagai tempat-tempat keramaian, entah itu pasar, entah itu mall, atau kerumunan-kerumunan orang lainnya. Sehingga mereka-mereka yang tadinya tanpa gejala dan tenang-tenang saja, ternyata kemudian terbukti dia adalah positif. Ini yang menyebabkan angkanya naik di Jawa Tengah. Jadi naiknya karena memang dicari. Jadi sebetulnya ini menjadi daya antisipasi ya Pak ya, akhirnya membuat angka ini jadi naik gitu ya. Betul, naik karena memang dicari. Iya, baik Pak Handoko, ini kan kembali lagi pada kesadaran masyarakat yang belum merasa penting sekali untuk melakukan social distancing,
membuat habit mencuci tangan, kemudian juga menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak dari Dinas Kesehatan sendiri untuk terus melakukan upaya agar kesadaran ini bisa lahir? Padahal informasi yang dimunculkan juga tidak ditutup-tutupin ya Pak. Artinya ada hal-hal yang mereka harusnya waspada gitu ya. Ya, Pak. Baik, agak terputus-putus. Kita akan mencoba terus dengan Pak Handoko. Ya, Iya, Pak. ya. Jadi upaya-upaya edukasi masyarakat terus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan alhamdulillah banyak didukung oleh banyak organisasi masyarakat, elemen masyarakat, komunitas yang mereka semuanya di mana-mana kita lihat bersosialisasi, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu, iklan itu atau ajakan itu kami monitor ternyata banyak sekali macamnya, banyak sekali ragamnya, ada yang berupa videografis, ada yang berupa ajakan-ajakan di medsos dan sebagainya, luar biasa. Jadi partisipasi masyarakat dalam ini sudah lumayan untuk mengajak sesama masyarakat menerapkan 3 kunci: cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak tadi itu. Secara khusus dari Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, melonsing gerakan yang disebut Jogo Tonggo. Jogo Tonggo ini adalah semacam pemberdayaan masyarakat. Intinya saling mengingatkan masyarakat di sekitarnya, kanan kiri kita, tetangga kita. Makanya Jogo Tonggo ini skupnya adalah RW. Jadi tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu kecil. Saling mengingatkan kepada masyarakat yang tidak cuci tangan, yang tidak pakai masker, yang tidak jaga jarak untuk diingatkan. Kemudian bagi mereka yang terdampak, bagaimana tetangga-tetangga ini digerakkan untuk membantu mereka yang terdampak. Jadi gerakan ini nantinya akan masif, menyasar 4.000 desa di Jawa Tengah. Ini kita baru tahap awal ini, Bu. Jadi sebentar lagi akan menyentuh 4.000 desa. Baik, ini Jogo Tonggo ini ya Pak ya, menjadi salah satu programnya yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pak Handoko, kalau melihat wilayah di Jawa Tengah Pak, mana ini Pak wilayah di Jawa Tengah ini yang cukup harus diwaspadai sehingga mungkin masyarakat bisa lebih hati-hati untuk berkunjung ke sana, atau kalau tidak penting banget nggak usah lah gitu Pak? Sebenarnya semua wilayah di Jawa Tengah sama. Karena kalau yang minggu ini merah, minggu depan bisa jadi turun jadi orange, yang kemarin hijau, sekarang jadi orange, itu sangat dinamis. Jadi tidak ada satupun wilayah yang aman 100%, nggak ada. Jadi semua wilayah berpotensi untuk terjadi penyebaran, tapi juga berpotensi untuk menurun penularannya, tergantung pada upaya masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Iya, baik Pak Handoko, ini menegaskan lagi Pak, cara penularannya itu apakah hanya dengan air yang keluar dari mulut atau lewat mata atau hidung sehingga kita menggunakan masker dan juga face pack ya Pak ya? Tapi WHO sudah menyebutkan penularan juga melalui udara. Seperti apa ini Pak perkembangannya Pak, virus COVID-19 ini Pak? Ya, jadi betul Ibu. Jadi pertama memang dulu penularannya melalui droplet. Droplet itu percikan atau tetesan air ludah atau air liur, atau juga tetesan dari bersin yang keluar dari hidung. Nah, bagaimana yang kemudian WHO mengatakan tadi menjadi penularan lewat udara? Itu karena tetesan-tetesan kecil tadi yang namanya mikrodroplet itu dia tidak langsung kalau kita bersin itu kan kemudian, atau batuk, tentu kita ngomong agak keras, yang membersihkan air ludah itu kan air ludahnya kemudian menempel pada benda-benda di depan kita, tangan, tadi benda yang lain, makanya kita harus pakai masker itu. Nah, ada sebagian kecil dari tetesan itu yang tidak segera jatuh, dia melayang dulu di udara untuk beberapa saat. Ya kadang-kadang angin. Lah ini yang disebut tadi melalui udara tadi. Lah ini kalau sampai terhirup orang di depan kita atau di dekat kita, nah ini yang kemudian
berpotensi untuk menularkan secara tadi penyebaran lewat udara tadi, airborne disease kalau WHO. Oke. Baik, ini jadi memang social distancing menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan ya Pak ya. Berjarak ini yang penting. Ya. Baik, Pak Handoko, ini sudah ada yang bertanya dari Lestari. Selamat siang Apridio. Saya ingin bertanya kepada Pak Dokter. Ini sudah ada. Adakah obat untuk mengobati penyakit akibat virus corona ini Pak? Selamat siang. Ya. Selamat siang Mbak Lestari. Jadi sampai dengan saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati virus corona ini. Rata-rata penyakit yang disebabkan virus memang belum ada obatnya, tidak hanya corona, bahkan demam berdarah yang sudah kita kenal lama pun belum ada obatnya. Jalan paling bagus adalah kalau kita kemasukan virus adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imun tubuh kita. Sehingga imun tubuhlah yang kemudian dipacu, ditingkatkan untuk bisa melawan virus yang masuk tadi. Kalau vaksin saat ini memang sedang dalam tahap pengembangan. Di banyak negara, bahkan Indonesia pun juga sedang berusaha mengembangkan vaksin tadi. Iya, baik. Ini sedang mencoba untuk mencari Pak ya vaksin untuk virus corona ini. Dan yang pasti adalah daya tahan tubuh harus kita jaga. Betul. Itu imunitas kita dari dalam diri kita sendiri. Ini yang sudah bertanya juga Pak dari Instagram Live. Ini ada Anin. Anin bertanya, bagaimana idealnya Pak mengganti dampak tidak mengganti masker per hari, nominalnya berapa kali? Begitu Pak. Iya. Masker memang kita gunakan kalau kita berada di tempat-tempat umum atau di tempat kerumunan banyak orang. Dan banyak pihak menyarankan termasuk WHO idealnya adalah 4 jam sekali ganti masker. Jadi kalau mbak-mbak, teman-teman semua sedang berada di tempat ramai atau sedang berada di tempat kerja yang kerjanya mungkin 8 jam atau lebih dari 4 jam, disarankan untuk membawa masker cadangan. Jadi ketika 4 jam kita ganti masker, nah masker yang lama ini nanti sampai rumah kita cuci. Iya, jadi jangan kemudian merasa bahwa karena masker kita sendiri berjam-jam kita menggunakan ya Pak, mungkin juga berhari-hari sampai baru kita mau pingsan Pak setelah bau gitu ya. Jangan ya. Itu 4 jamnya sudah bau kok sebenarnya. Oh gitu. Baik Pak Handoko, kembali lagi ke WhatsApp yang sudah bertanya ini dari Agung. Selamat siang Apredio. Pak, saya bertanya, dampak virus corona dan COVID-19 ini pada tubuh manusia itu seperti apa sih Pak? Tiba-tiba kalau saya dengar dia positif, kemudian akhirnya meninggal. Apa yang harus kita waspadai? Terima kasih Agung. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi sebenarnya secara klinis itu tidak ada yang kemudian tiba-tiba. Pasti orang tersebut merasakan gejala-gejala sebelumnya. Tapi mungkin kayak kalau bahasa kita orang Jawa itu ora dirasake tidak dirasakan gitu ya. Tadinya batuk-batuk, kemudian sedikit sesek-sesek napas, malah biasa gitu. Nah, ketika ini sudah memburuk, nafasnya sudah amat sangat, mencari pertolongan. Nah, ini kemudian yang susah untuk diselamatkan. Sebenarnya kalau gejala sejak dini sudah mulai periksa itu akan lebih peluang untuk dia survive akan lebih besar daripada kita menunda-nunda ke pelayanan kesehatan. Alah tunggu nantilah, kan biasa batuk-batuk sama sesek-sesek sedikit tuh. Nah, jadi kalau sudah ada sesak, sudah demam, sudah jangan ditunda-tunda. Segera cari pertolongan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, Pak Handoko, ini kan perbedaannya sangat tipis banget antara flu biasa dengan gejala-gejala yang disebutkan oleh Bapak tadi, Pak ya. Apa nih Pak yang sehingga kadang-kadang ini orang sudah mulai ketakutan Pak untuk ke rumah sakit untuk periksa ya. Iya. Kelihatan bagaimana dokter di rumah sakit itu juga menggunakan APD, itu seakan-akan membuat ketakutan sendiri. Nah ini seperti apa Pak Handoko yang harus membuat kita juga jangan merasa panik juga ya? Ya, kalau menurut beberapa pengalaman kawan-kawan yang di pelayanan kesehatan dan beberapa testimoni dari
mantan pasien yang sembuh dari COVID itu selain gejala-gejala seperti flu, ada tambahan sesak nafas. Dan ada hidung itu kehilangan penciumannya, jadi tidak bisa mencium bau-bau itulah. Ya, kemudian ada juga yang mengatakan kayak sarafnya hidung itu hilang gitu ya Pak ya untuk pembaunya. Ya. Kemudian ada juga yang merasakan lidah itu nggak bisa merasakan rasa manis, asin itu nggak bisa. Nah itu, jadi beberapa gejala khas itu ada juga yang diikuti dengan diare dan muntah-muntah. Beberapa orang-orang yang pernah kami kunjungi dan dia sudah sembuh, pada saat awal serangan dia selain tadi ada sesak, ada kehilangan indera penciuman, indera pengecap di lidah, juga ditambah dengan keluhan di perut, mual, muntah, diare, ada seperti itu. Kalau flu biasa kan hanya batuk pilek saja, tapi kita masih bisa merasakan, masih bisa, ya penciuman kadang-kadang hilang karena hidung tersumbat gitu ya. Tapi untuk yang lain-lainnya nggak ada gangguan, perut dan sebagainya, sesak nafas nggak ada gangguan. Baik, jadi mungkin kalau flu biasa itu larinya panasnya ke radang gitu ya Pak ya. Tapi ini tadi sudah disebutkan sesak nafas, kemudian sampai ke diare. Berarti ini rangkuman di dalam memang sangat luar biasa sekali kalau sudah kemasukan virus ini, Pak Handoko ya. Baik, Pak Handoko, ini ada yang bertanya nih. Sejauh ini kalau kita ketemu dengan orang yang tanpa gejala itu terus harus apa ya Pak ya? Saya kok ketakutan sendiri. Jadi ini dari Nina. Iya. Jadi orang tanpa gejala memang kita tidak tahu apakah dia positif atau tidak. Namanya aja tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala apapun. Ya secara fisik dia sehat. Dia tidak merasa demam, tidak merasa ada batuk pilek, ada keluhan yang lain-lain, dia tidak ada. Namun ketika nanti dia diperiksa, dilakukan usap tenggorok atau swab, baru ketahuan kalau dia positif. Nah, orang-orang tanpa gejala ini ketahuannya biasanya atau terdeteksinya awal itu dari wawancara. Atau kalau bahasa kami pelacakan. Nah, oh ya dia pernah kontak dengan atau satu rumah dengan pasien yang terdiagnosa positif COVID. Atau dia pernah mengunjungi atau besuk temannya yang sakit, ternyata teman yang sakit tadi itu setelah diperiksa secara laboratorium ternyata dia positif COVID. Lah ini ketahuannya dari itu. Atau dia habis melakukan perjalanan dari daerah-daerah yang zona merah atau yang banyak terjadi penularan lokal di situ. Nah makanya kan banyak daerah membatasi para pelaku perjalanan ini semata-mata untuk menekan yang tadi, yang OTG, orang tanpa gejala ini. Iya. Baik, jadi memang semua ya harus kita hati-hati ya Pak, termasuk anggota keluarga kita, karena memang apalagi kalau anggota keluarga yang beraktivitasnya sampai keluar. Ini ada Freddy Pak, mau bertanya. Masker kain sekarang banyak sekali jenisnya ini Pak. Nah, tapi apakah semua masker kain itu aman atau ada kriteria-kriteria tertentu yang bisa kita gunakan agar bisa menangkal virus corona? Ya, sementara ini kami dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan tidak ada rekomendasi kain jenisnya apa, tidak ada. Yang penting nyaman dipakai, kemudian tidak menimbulkan alergi bagi pemakainya, kemudian diganti secara rutin setelah 4 jam, itu yang penting. Iya. Jadi menggunakan masker apapun, monggo silakan ya Pak. Itu sudah menjadi salah satu antisipasi juga ya, kita bisa menjaga protokol kesehatan. Baik, Pak Handoko, ini apakah memang di Jawa Tengah ini angka-angka tersebut itu bisa menurun? Prediksinya seperti apa ya Pak dari Dinas Kesehatan sendiri Pak? Menurun bisa, kami yakin bisa menurun. Ya, dengan kesadaran masyarakat yang sadar akan kunci pencegahannya, kemudian secara masif juga ini informasi-informasi di masyarakat juga sudah banyak beredar tentang bahaya virus ini. Ya, jadi kami yakin dengan bersama-sama tadi itu, apalagi dengan penerapan program Jogo Tonggo
saling mengingatkan. Nah, kemudian juga nanti ada penerapan atau aturan khusus tentang pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ini di beberapa kabupaten kota. Yang tidak pakai masker didenda dan sebagainya. Itu kami yakin akan membantu percepatan penurunan penderita COVID-19 di Jawa Tengah ini. Ya, baik. Pak Handoko, di Jawa Tengah wilayah mana yang tertinggi Pak saat ini Pak? Kota Semarang. Semarang ya. Ya. Baik, Semarang ini menjadi kota urban, jadi banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diprediksikan. Dan kewaspadaan masyarakat Semarang, monggo silahkan kita bersama-sama menjaga untuk masyarakat kita sendiri. Pak Handoko, apakah ada kontak layanan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk informasi, kemudian juga untuk pengaduan kalau kita bertemu dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak? Ya, kalau pengaduan di setiap kabupaten kota sudah ada posko COVID masing-masing kabupaten kota. Kemudian kalau di provinsi kita ada website corona.jatengprof.go.id. Itu bisa masyarakat buka di situ dan itu terbuka untuk umum. Silahkan cek, ada data-data di situ, ada juga pertanyaan dan sebagainya. Nah, cek di situ. Ya, Corona, bisa diulang Pak? Corona.jatengprof government.id. Ya. Oke. Silakan untuk Anda bisa melihat corona.jatengprof.go.id untuk mengetahui informasi update, kemudian juga Anda mungkin akan bertanya-tanya seputar COVID-19 ini. Baik, Pak Handoko, ada pertanyaan lagi, ini dari Abdullah. Selamat siang, Up Radio. Saya ingin bertanya nih, suka sekali Pak ya, kita takut untuk periksa, karena biasanya respon dari masyarakat di sekeliling sangat negatif, bahkan menjadi mengucilkan kita secara sosial, kami jadi takut. Bagaimana ini Pak? Apakah edukasi kepada mereka belum sampai atau seperti apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Abdullah. Ya, baik Bapak Abdullah, sebelum kami menjawab, ini ada tambahan Bu, ada hotline. Ya. Nomor telepon 24 jam yang bisa dihubungi di Jawa Tengah. Ya. 082 313 ya 600 560. Baik, ini adalah hotline 24 jam ya Pak ya, di 082 313 600 560. Silakan bertanya apa saja tentang corona pada hotline tersebut. Ya, dan itu aktif 24 jam. Ya, kita menjawab pertanyaannya Pak Abdullah tadi. Ya, memang yang ditanyakan Pak Abdullah itu yang disebut dengan stigma. Stigma atau buruk kepada mereka-mereka yang periksa kemudian bergejala seperti tadi ya. Baru periksa, baru bergejala, hasil laborat belum keluar, orang sudah ribut, wah dia positif dan sebagainya. Nah itu kemudian nanti dampaknya ada yang dikucilkan dan sebagainya. Nah inilah, melalui program Jogo Tonggo inilah kita sebenarnya mengurangi stigma-stigma tersebut. Pengalaman kami di beberapa RW di Kota Semarang yang warganya itu belum positif sebenarnya. Ya waktu itu istilahnya masih PDP ya, pasien dalam pengawasan. Jadi dia mempunyai gejala batuk pilek, kemudian sesak nafas, dan kebetulan dia adalah salah satu tim medis di rumah sakit yang menangani COVID ya. Begitu dia terkena gejala tersebut, maka dia dikarantina. Nah, keluarganya yang di rumah ini kan kasihan, karena mereka tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tetangga-tetangga inilah yang menjaga. Buahnya apa, mau makan apa, bahkan kalau gasnya habis, tetangga yang membelikan, taruh di depan rumah, di depan pagar, nanti yang punya rumah ngangkut gasnya ke dalam rumah, sampai dengan buang sampah. Bu, nggak usah dibuang sampah di jauh-jauh, buang aja di depan rumah, dikasih tempat sampah, nanti tetangga yang ngurusi semuanya. Bahkan membelikan token listrik dan sebagainya sudah diurusi oleh tetangga-tetangganya.
Ini yang diharapkan. Jadi tidak terus dikucilkan, nggak boleh kemana-mana, tapi juga nggak dikasih apa-apa. Apalagi terus dicap buruk, ya. Tidak lagi tetangganya mau bergaul, itu kami sayangkan betul. Jadi tolong masyarakat, bagi mereka tidak usah takut periksa, ya. Nanti bisa diinformasikan saja ke kabupaten kota atau ke nomor hotline tadi. Misalnya ada terjadi kejadian seperti itu, ya, di mana alamatnya yang jelas, nanti kita gerakkan tim untuk mengurangi atau meminimalisir stigma yang ada di masyarakat. Ya, baik. Ini stigma ini juga harus segera dipatahkan, Pak, ya, sehingga kita semua bisa tahu seperti apa bersama-sama memberantas yang namanya virus corona ini, agar kita tadi salah satunya ada yang tidak ada gejalanya. Ini kan kelihatan orangnya biasa-biasa aja, ternyata dia adalah carrier gitu kan, Pak, ya. Betul. Baik, Pak Handoko, apa yang mau disampaikan kepada Apmenia dan juga masyarakat di Jawa Tengah ini, Pak, untuk bisa bersama-sama meningkatkan kesadaran di masa pandemi ini agar bisa segera selesai dari bencana non-alam ini, Pak? Ya, kepada para pendengar radio semuanya, jadi saat ini orang banyak menyebut ini adalah situasi new normal. Ya, new normal. Tetapi ingat, new normal bukan berarti sudah normal seperti biasanya, tidak. New normal artinya adalah kebiasaan baru. Mari kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kebiasaan yang seperti apa? Kebiasaan yang memutus rantai penularan corona dengan 3 tadi kunci tadi. Pertama, pakai masker dengan benar. Sudah banyak sekarang di medsos bagaimana cara menggunakan masker dengan benar. Yang terakhir adalah pakai masker yang ditaruh di leher, dibuka, itu tidak benar, ya. Jadi gunakan masker dengan benar. Jamnya 4 jam harus ganti. Kemudian masker yang lama dicuci, ya, rutin untuk dicuci. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun. Ya, ini yang paling bagus, cuci tangan pakai sabun sebenarnya, dibandingkan dengan menggunakan sanitizer, hand sanitizer. Ya. Hand sanitizer itu kalau kita kepepet, misalnya kita berada di dalam kendaraan umum, di situ tidak ada air, sementara kita harus menyentuh benda-benda yang ada di kendaraan umum, misalnya handle pintu atau pegangan kalau di dalam bis itu, ya. Itu cucilah dengan hand sanitizer yang kita bawa sendiri. Sekarang sudah banyak kemasan-kemasan hand sanitizer yang kecil-kecil, menarik, ya, mudah dikantongi. Ya, itu gunakan. Sudah sampai di tujuan dan di situ ada air, ada sabun, segera cuci tangan pakai sabun. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, ini yang kadang-kadang susah. Karena nggak sengaja, karena kebiasaan kita. Kita ini kan di Indonesia ini kan orangnya ramah, ya. Ada teman, kita biasa mendekat, salaman dan sebagainya. Nah, itu. Nah, tolong itu sudah refleks, ya, Pak, ya? Ya, itu sudah refleks. Itu sudah refleks. Makanya tolong saling mengingatkan. Yang diingatkan juga jangan marah. Jadi di masa COVID ini tolong emosi dikendalikan, ya, jangan baperan, jangan emosian, jangan marah, gitu, jangan. Kenapa sih nggak boleh? Kita kan teman baik lah, sebentar. Ini kan masa sedang seperti ini dan sebagainya. Nah, itu. Saya rasa kalau 3 kunci itu dilaksanakan dengan konsisten, maka selesai sudah pandemi ini. Oke. Baik, Pak Handoko. Ya. Sebelum kita akhir, ternyata muncul lagi ada pertanyaan nih, Pak, dari Ayla. Iya, silakan. Di usia ini yang sensitif, anak-anak sama orang sepuh, ya, Pak, ya. Tapi banyak juga, Pak, yang kena corona juga orang-orang muda. Seperti apa sih, Pak, kita harus menjaga kesehatan kita, Pak, saya sebagai orang muda? Terima kasih, Ayla. Jadi kalau secara epidemiologi, dari data yang kami punya, memang terbanyak itu di usia 55 sampai 64 tahun. Terbanyak. Tapi di bawah itu juga ada usia produktif, ya, anak-anak itu ada tapi tidak banyak. Artinya begini, untuk usia produktif itu karena mobilitasnya tinggi. Usia produktif kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bekerja dan sebagainya, yang kemudian karena sifat pekerjaannya dia harus berkerumun dan sebagainya. Nah, ini. Kalau yang orang tua-tua, sepanjang dia tidak banyak berkerumun, bisa melaksanakan 3 kunci tadi,
aman biasanya. Tapi bagaimana dengan orang muda ya? Nah ini tidak ada lain adalah 3 kunci tadi plus menjaga imun tubuh dengan suplemen, vitamin, olahraga, makanan-makanan bergizi, istirahat cukup, jangan banyak begadang. Oke. Baik, itu ya. Jadi kunci yang harus diterapkan juga Ayla sebagai anak muda yang aktif, tapi dia juga harus punya antisipasi untuk tidak terhindar dari corona ini. Baik, jangan lupa untuk Anda yang ingin juga mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan Pemprov di Dinas Kesehatan ini, silakan hotline nomornya di 082 313 600 560 atau Anda bisa melihat informasi lengkap di corona.jatengprov.go.id. Pak Handoko, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan juga informasi serta tadi ya Pak, mengubah stigma bahwa ini bisa kita tangani bersama dengan keterbukaan dan jogo tonggo, gitu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Handoko. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Setio Handoko, SKM MKes. Beliau adalah epidemiolog ahli muda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang meningkatkan self-awareness masyarakat di masa pandemi. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.